Shalom, salam podcast Eksposisi M116. Kita akan belajar apa artinya bertekun dalam iman dalam Kolose 1 ayat yang kedua 3. Bagi semua orang Kristen mengikuti Yesus dimulai dengan keputusan untuk bertobat dan percaya kepada Injil pada suatu titik waktu tertentu. Markus 1 ayat 15. Akan tetapi seperti yang sudah dijelaskan oleh Rasul Paulus, keaslian tanggapan awal ditunjukkan ketika orang-orang percaya. Tetaplah teguh dalam iman, tetap teguh dan tidak goyah, dan jangan goyah karena pengharapan Injil itu yang telah kamu dengar. Kolose 1 ayat yang ke-23. Jadi tetaplah teguh dalam iman, hidup menurut jalan-jalan Allah sebagaimana dicatat dalam Alkitab, berfungsi sebagai bukti bahwa seseorang benar-benar percaya kepada Yesus untuk keselamatan. Tetap teguh dalam iman adalah buah dari tanggapan seseorang terhadap Injil. Menurut Paulus, perubahan ajaib dalam identitas terjadi ketika seseorang pendosa menanggapi Injil dan menerima anugerah keselamatan dari Yesus. Dan konteksnya Rasul Paulus menggambarkan status seseorang sebelum tanggapan ini sebagai musuh Allah jauh dari jarinya dan dipenuhi dengan pikiran dan tindakan yang jahat. Kolose 1 ayat 21 sampai 22. Namun melalui Yesus orang berdosa diperdamaikan dengan Allah dan diberi identitas baru sebagai orang kudus, tak bercacat dan tak bercela. Kolose 1 ayat kedua-dua. Jadi meskipun menanggapi Injil dapat terjadi dalam sekejap, dampaknya bergema sepanjang hidup seseorang. Seorang pengikut Yesus tidak boleh kembali ke kepercayaan nilai dan perilaku lamanya, tetapi bertumbuh dalam iman dan identitas Kristen. Paulus menggambarkan perubahan ini dalam Roma 6 ayat yang ke-6. Kita tahu bahwa manusia lama kita telah disalibkan bersama-sama dengan Dia supaya tubuh dosa kita yang ini hilang kuasanya sehingga kita tidak lagi menjadi hamba dosa. Demikian pula dalam Galatia 5 ayat yang pertama berkata, karena Kristus telah memerdekakan kita, sebab itu Ia telah memerdekakan kita, karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Sama seperti budak yang dibebaskan tidak kembali kepada Tuhan mereka yang lama. Allah memanggil orang percaya untuk terus beriman, menjalani kemenangan yang Yesus menangkan dan dalam atas kuasa dosa dalam hidup mereka. Meskipun keselamatan semata-mata merupakan pekerjaan Allah, pengudusan, prioritas, pendewasaan dalam keserupaan dengan Kristus merupakan pekerjaan kerja sama-sama Allah dan manusia. Paulus memberikan petunjuk kepada orang Kristen tentang cara bertumbuh dalam iman mereka. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Roma 12 ayat yang kedua, 2 Petrus 1 ayat 5 sampai ke 7. Pada saat yang sama, Paulus menekankan pekerjaan Allah dalam pertumbuhan orang Kristen. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya bahwa Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Filipi 1 ayat yang ke-6. Oleh karena itu, pengudusan melibatkan usaha orang percaya dan pekerjaan Allah yang menopang untuk memastikan pertumbuhan dalam iman. Penting untuk waspada terhadap anggapan yang salah bahwa orang diselamatkan oleh kasih karunia melalui iman, namun ditopang dalam keselamatan mereka melalui perbuatan baik. Sebaliknya, Allah menyelamatkan orang hanya oleh kasih karunia dan menopang mereka hanya karena kasih karunia. Yesus meneguhkan bahwa Allah mengamankan mereka yang telah menanggapi Injil dengan mengatakan, aku membiarkan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seseorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Yohanes 10 ayat yang ke-28. Lebih jauh Petrus menekankan bahwa mereka yang diselamatkan tidak ditopang oleh usaha mereka sendiri, tapi oleh kekuatan Allah dan dipelihara karena iman, sementara mereka menantikan keselamatan yang telah disediakan untuk dinyatakan pada akhir zaman. 1 Petrus 1 ayat yang ke-15. Akhirnya Paulus mengatakan bahwa mereka yang mengikuti Yesus adalah ciptaan baru, yang menandakan bahwa mereka memiliki sifat baru yang memastikan cara hidup jemaat yang baru. 2 Korintus 5:17, Filipi 3 ayat 12 sampai 16. Perintah Paulus kepada jemaat Kolose untuk tetap beriman adalah dorongannya bagi mereka untuk berusaha menuju ke arah keserupaan dengan Kristus dalam kehidupan sehari-hari. Shalom, salam podcast Eksposisi.